Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Kali ini spesial dalam rangka HUT kelima BRTV, Semarak Harmoni. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Dan kali ini spesial HUT kita akan kehadiran leader yang sangat luar biasa. Ini ada Pak Hilman Hadianto. Assalamualaikum Pak Hilman. Halo, assalamualaikum semua pemirsa. Baik, Pak Hilman, ini kalau teman-teman kru mungkin pemirsa sudah hafal. Sekarang kita kehadiran Pak Hilman, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak Hilman sebagai siapa kepada pemirsa BRTV di rumah silakan. Selamat malam semua pemirsa. Saya Hilman, diamanahi di sini sebagai General Manager BRTV. Tugas fungsinya mengurusi semua operasional BRTV dan ya ibaratnya hanya apa ya, saya itu jalan lah, cuma jalan, tapi intinya kita semua tim, saya memang apa membuat sebuah tim ini menjadi punya jargon kayak super team gitu. Jadi no being Superman but super team. Itu aja sih. Luar biasa. Di balik penggerak dari teman-teman kru BRTV adalah sosok beliau Pak Hilman ini. Bapak ini bulan Oktober ini adalah bulan yang pastinya sangat luar biasa untuk kita semua gitu ya. Tepat dalam rangka ulang tahun BRTV kelima secara digital, siaran digital ini Pak. Gimana antusiasnya Pak menyambut kehadiran 5 tahun BRTV ini Pak? Ya tentunya kita senang banget ya, maksudnya di tengah gempuran industri teknologi yang semakin maju, BRTV masih tetap eksis 5 tahun ini gitu ya, setelah dari 2019 ya kita ada jauh sebelum 2 tahun sebelum pemerintah memutuskan untuk dari switch analog ke digital. Tapi alhamdulillah ya 5 tahun BRTV sekarang makin kuat dan masih bisa eksis dengan bersaing dengan TV-TV lain. Baik, nah ngomongin soal eksistensi, sejauh apa sih Pak BRTV dikenal sebagai televisi lokal yang eksis khususnya di Kabupaten Bekasi ini nih Pak? Kalau saya mungkin ini lebih kepada data ya, riset apa segala macam. Memang saat ini BRTV sudah mulai dikenal ya di beberapa daerah Jabodetabek lah terutama. Kalau di survei juga kebetulan memang Bekasi, Jakarta, Depok, dan Bogor juga sudah tahu itu BRTV televisi digital di wilayah siar Jabodetabek dan Kepulauan Seribu. Tapi eksistensi ini juga tentunya kan mengalami banyak perubahan ya sesuai sejalan waktu. BRTV juga sudah bisa disiarkan di Karawang, ada orang Purwakarta juga, dan sedikit daerah Subang gitu. Dan kita juga eksistensi ini tentunya kita terus pacu dengan kerjasama dengan TV-TV lokal di Bandung. Jadi istilahnya selain Jabodetabek dan Kepulauan Seribu itu ada Jabar 1. Jabar 1 itu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan wilayah Priangan sedikit itu orang juga udah bisa lihat BRTV. Gitu. Berarti tidak hanya di Kabupaten Bekasi saja ya Pak ya. Berarti seluruh wilayah siaran lingkupan siarannya pun sudah memang cukup eksis di sana gitu ya Pak. Secara data itu ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak, sebagai seorang pimpinan di BRTV gitu ya, melihat berbagai ya problematika yang ada di dunia pertelevisian, bagaimana sejauh ini memandang berbagai permasalahan yang ada khususnya di televisi lokal nih Pak? Situasinya seperti apa saat ini? Ya, kita harus membuka mata, nggak tutup telinga juga. Industri televisi saat ini kan memang sedang turun lah ya. Beda dengan 5 tahun ke belakang yang memang televisi masih menjadi raja lah ya untuk tontonan media, orang cari informasi dan lain-lain. Tapi saat ini memang seiring dengan kemajuan teknologi, terus gempuran konten-konten yang memang banyak di media sosial dan lain-lain, itu akhirnya TV kan menjadi
media apa ya, yang dulu jadi utama sekarang jadi selingan. Saya juga banyak membaca, saya juga banyak melihat, dan kebetulan kan secara pribadi saya juga banyak teman-teman di televisi juga gitu ya, yang memang berita-berita di media sosialnya ada yang ya melay-off karyawannya banyak gitu, dengan ya sederhananya misalnya dari analog ke digital nih ya. Kalau analog itu kan setiap televisi punya satu transmisi, satu tower gitu. Sementara dengan digital itu kan dipangkas tuh banyak tuh. Jadi otomatis layoff banyak juga, dari keproduksian juga dengan hadirnya teknologi dan lain-lain gitu ya. Itu juga banyak juga mangkas manpower gitu ya. Jadi sebagai televisi lokal yang memang harus eksis ya, BRTV mengantisipasi hal itu, dan kita memang harus terus bergerak ya, gimana caranya untuk terus berkembang, eksis dan lain-lain gitu. Situasinya saat ini memang tidak terlalu menguntungkan buat industri komunikasi khususnya televisi, tapi ya BRTV sampai 5 tahun ini insya Allah masih tetap eksis, dan kita terus dengan program-program baru dan lain-lain. Mbak, ini 5 tahun kita sudah berproses bersama gitu ya. Ini sebagai tema kali ini, refleksi perjalanan dari visi ke depan BRTV ini. Apa sih sebenarnya up and down atau cerita perjalanan proses di balik 5 tahun ini yang mungkin bisa diceritakan, nilai baiknya yang akhirnya sampai saat ini bisa bertahan menjadi televisi lokal berada di tengah-tengah perindustrian televisi. Seperti yang kita tahu ya, bersama tim-tim juga pasti tahu lah ya. Memang saya baru join 3 tahun ke belakang gitu. Dulu kan sebelum BRTV ada Badar TV gitu ya, yang memang sudah eksis digital gitu. Ada atau tidak ada penonton, BRTV udah eksis gitu ya, Badar TV pada waktu itu. Baru sekitar 2021 kita ganti tagline menjadi BRTV, dari Badar TV ke BRTV. Turun naiknya udah pastilah ya. Mungkin di 2019 siapa sih yang nonton BRTV gitu? Orang belum pasang set-top box juga. Analog masih ada gitu ya, walaupun digital udah ada tuh 2019. Pemerintah sudah switch juga frekuensinya ke digital. Tapi kan di rumah-rumah mungkin tidak ada set-top box ya, yang belum disosialisasikan seperti tahun 2021. Ya mungkin bisa dibilang turun-turunnya itu BRTV pada awal-awal itu memang ya tidak ada penonton ya. Mungkin ada penonton pun hanya sebagian gitu, yang orang yang sudah punya set-top box atau yang punya smart TV di rumahnya lah ya, jadi bisa nonton gitu. Kalau saya kira masyarakat umum belum tahu itu BRTV. Jadi memang ya turun naik itu kerasa banget gitu ya. Dan kita juga mengembangkan media sosialnya juga secara generik gitu ya. Kita harus rebranding, itu jauh lebih susah karena rebranding itu pekerjaan yang sulit sebenarnya, karena mungkin orang berpikir akan cari aman, udah memilih untuk nama yang udah ada aja kita gedein gitu. Tapi ketika memang saya join di sini, semua tim sudah sepakat bahwa kita akan rebranding menjadi BRTV. Itu kan sulit ya, terjal jalannya. Apa sih BRTV? Ada yang tahu, setelah dijelaskan, Badar TV, ternyata begitu gitu. Dalam 3 tahun perjalanan ini ya kita sampai saat ini juga kalau branding itu nggak akan pernah putus sampai kapanpun ya. Teknik promosi dalam komunikasi itu memang terus harus dilakukan gitu. Perusahaan mau sebesar apapun pasti ada gitu untuk branding dan lain-lain. Ya gitu sih. Rebranding yang luar biasa gitu ya, fighternya ya Pak ya. Tapi sampai saat ini bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ya mungkin tidak sebesar, kita kan station single station ya.
TV single station, baru satu station, dan kita bukan seperti TV lain gitu yang banyak stationnya gitu ya. Malah ada istilah, kalau dulu kan TV nasional, ini TV lokal gitu. Tapi kan sebenarnya kalau di pemerintah itu bukan nasional atau lokal, tapi TV berjaringan atau single station. Ya segede-gedenya single station ya kita memang tetap di area Jabodetabek, Kepulauan Seribu secara terestrial. Tapi kan kita ngembangin itu, ngembangin multi-platform. Jadi orang sekarang nonton BRTV streaming, brtv.co.id udah bisa nonton gitu, dimanapun gitu ya. Namanya juga World Wide World gitu ya. Jadi seluas-luasnya kita menyiarkan BRTV ini. Yang intinya tetap programnya berkualitas gitu dan lain-lain. Baik. Banyak pemirsa yang ingin yang pastinya kepo dengan rebranding dari Badar TV ke BRTV. Tapi kita akan jawab pertanyaannya Pak Hilman setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.